selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurwardiah dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini dengan NIM 210508165 semester 3. Saya Lydia Farina Utana Anugrahdi, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini NIM 210508165 semester 3. Selamat menyaksikan video podcast dari kami. Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Nurwardiah. Baik, di sini saya akan menjadi podcaster kita pada sore hari ini dengan tema perkembangan sosial anak usia dini. Baiklah, sebelum kita lebih lanjutkan ke materi podcaster kita pada sore hari ini, kita akan kedatangan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Bintang tamu kita pada sore hari ini adalah Kak Lydia Farina Hasana Anugrahi. Baik, langsung saja kita panggil Kak Lydia untuk masuk. Kak Lydia. Halo Kak Lydia, apa kabar? Baik, Kak. Baiklah, sebelum melanjutkan, kita beri kesempatan kepada Kak Lydia untuk memperkenalkan diri secara singkat. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Lydia Farina Hasana Anugrahi, keguruan tinggi SPP Persandaka Sinta, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baik, terima kasih Kak. Baik, kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu Kak Lydia. Di sini kita akan menanyakan informasi-informasi yang Kak Lydia ketahui tentang perkembangan sosial anak usia dini. Baik, langsung saja ya Kak Lydia dengan pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan sosial anak usia dini ini Kak? Menurut saya ya Kak, adalah sebuah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ya misalnya dengan orang tua, teman sebaya, dan keluarga. Baik Kak, contoh dari perkembangan sosial anak usia dini menurut orang tua itu gimana Kak? Yaitu adalah proses interaksinya antara orang tua dan anak ya Kak. Nah, di mana di sini kita sebagai orang tua itu sebagai model atau sebagai orang yang mencontohkan atau mencerminkan suatu hal yang baik atau positif kepada anaknya supaya anaknya tidak salah dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang ya Kak. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya, bagaimana sih Kak cara kita melihat perkembangan sosial anak usia dini ini Kak? Pertama yaitu kenali karakter anak itu seperti apa. Saat kita berada di dekat anak kita tersebut, disitulah kita melihat pertumbuhan perkembangan khususnya di perkembangan sosialnya ya Kak. Kita juga kan tidak apa ya Kak, tidak selalu dekat atau tidak selalu berada di dekat anak-anak kita. Contohnya saat dia di sekolah, nah di situ juga kita perlu menjadi komunikasi dengan gurunya, mana kita menjadi komunikasi dengan baik gurunya dan bertanya gimana anak kita di sekolahnya, apakah anaknya itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Oh baik, berarti kalau di sekolah itu kita harus berkomunikasi sama gurunya ya Kak? Ya Kak. Nah, selanjutnya, kenapa kita sebagai orang tua itu harus mempelajari perkembangan sosial anak kita Kak? Menurut saya Kak, tujuannya agar anak-anak dapat beradaptasi kembali dengan normal, memiliki keterampilan sosial emosional yang bagus atau yang memadai ya Kak, serta memiliki keterampilan berpikir yang baik supaya anak tidak memiliki gangguan dalam sosial emosionalnya Kak. Baik, selanjutnya Kak, bagaimana sih menurut Kak Lydia tentang perkembangan sosial anak usia dini di lingkungan sekitarnya Kak? Di lingkungan sekitarnya, tentunya perkembangan sosial anak di lingkungan sekitar itu ada dua yang berpengaruh ya Kak, ada baik buruknya. Contoh yang buruknya dimana yaitu ketika seorang anak bermain dengan teman sebayanya dan ada teman sebayanya yang belum mandi dan temannya ini bilang kepada temannya yang belum mandi tadi, kamu belum mandi, bau. Dan kemudian itu setelah anak kembali ke rumah dan kebetulan ada saudaranya atau kakaknya yang belum mandi dan dia mengatakan hal yang sama seperti yang temannya katakan, yaitu kakak belum mandi, bau kambing. Padahal
di dalam keluarganya tidak pernah diajarkan seperti itu ya Kak. Itu sih Kak menurut saya. Baik, Kak. Berarti jika anak itu sudah di lingkungan sekitar dan bertemu dengan teman yang tidak baik, maka dia akan mengikuti yang tidak baik gitu ya Kak ya. Iya. Baik Kak, selanjutnya tadi kan Kakak kan ada bilang yang dari contohnya orang tua, keluarga, dan sekolah kan. Nah, yang keluarga dan orang tua ini kan sudah nikah. Jadi saya akan bertanya tentang yang di sekolah nih Kak. Bagaimana sih perkembangan sosial anak di lingkungan sekolah itu Kak? Di lingkungan sekolah ya Kak, menurut saya yaitu dimana seorang anak atau anak kita ini dapat berinteraksi baik dengan teman sebayanya, dengan gurunya, dimana anak kita ini tidak pilih-pilih teman ya Kak dalam bergaul. Tentunya jika ada teman yang membutuhkan pensil warna ya Kak, dan temannya ini meminjam temannya satu, tapi teman ini tidak mau meminjamkan. Nah, dia dengan perasaan yang sangat kasihan gitu kan Kak, karena temannya ini tidak mau meminjamkan kepada anak tersebut, maka dia berinisiatif memberi pensil warnanya, meminjamkan kepada temannya. Itu sih Kak menurut saya. Oke, baik Kak. Baik Kak, terima kasih untuk informasi yang sudah Kakak berikan kepada kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast saya. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Terima kasih Kak. Nah, bagaimana nih guys? Kan sudah dijawab oleh Kak Lydia. Bagus kan informasi-informasinya. Jadi menurut kesimpulan saya, maksudnya tuh fisik motorik anak itu harusnya dari orang tua, keluarga terlebih dahulu baru ke sekolah gitu. Baik, cukup sekian podcaster pada sore hari ini. Saya Nurwardiah pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video podcast kami. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out.